Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kayak sama waras, Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Kayak Tisa mau makan siang ini. Yang puy. Sehat-sehat ya buat kita semuanya, teman Kaisam juga yang di rumah sakit. Allah sehatkan, sehat-sehat ya cuy ya. Kadang Kaisam tuh sedih gitu kan ya. Ya nggak apa-apa sih ya, sakit itu adalah juga ujian ya, yang harus kita terima dengan rasa bahagia. Dari sakit ini kita ketahuan di Hong Kong, jadi lebih cepat pemulihannya. Kita ambil sisi positifnya ya. Jadi kita tuh saat diuji sakit itu jangan mikir, aduh nanti saya kenapa ya nggak bisa kerja lagi. Nggak jadi masalah cuy. Mungkin Allah itu menyuruh kamu untuk istirahat dulu, nanti bisa kerja lagi kalau sembuh. Itu kalian masih bisa kerja walaupun kalian rekornya pernah sakit gitu cuy. Asal saat kalian proses lagi kalian sudah fit ya. Jadi jangan patah semangat, oke? Kita bahas apa? Kayak Tisam tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Banyak ya. Aduh, dasar para micin ini kalau misalkan apa namanya, kalau kita sudah dilatih ya kesombongan di dalam diri, merasa bahwa kita ini jagoan, merasa bahwa kita itu kebal hukum di Hong Kong, maka akan lahir pekerja migran yang songong ya cuy ya, yang melanggar hukum. Contohnya apa? Contohnya dia melanggar jualan. Ya dia merasa bahwa saya mencari rezeki, gimana caranya saya loh. Nah ini kan dari karakter-karakter mereka yang membuka usaha jualan di Hong Kong dengan seperti ini, itu kan berarti kan mencerminkan, oh orang ini nih apa namanya serakah. Ya wajar lah kita menduga ya nggak sih. Tuh kita juga sama kan kerja di sini. Kayak Tisam juga ada yang tipe kayak Tisam, bahkan ada yang nanya kayak Tisam, kenapa sih kayak Tisam tuh nggak mau kerja company? Lah apa sih targetnya itu apa? Kalau kita kerja company sama domestic helper bedanya apa? Sama aja kan. Yang penting kita menjalannya ikhlas, bahagia, ngopi juga santai, bener nggak? Tapi kan kayak Tisam bisa punya waktu banyak untuk apa namanya bikin konten dan lain-lain. Kalau kita berbicara apa namanya nggak puas aja ya, manusia nggak puas aja ya. Tapi kayak Tisam tidak ingin melatih diri Kaisam untuk selalu tidak puas. Kaisam melatih diri Kaisam untuk udah kamu tuh bersyukur aja, udah untung kamu tuh didewasakan Allah ya dengan cara seperti ini gitu ya. Itu alasan kenapa kayak Tisam itu nggak terlalu menggebu kerja company. Karena pada dasarnya yang membuat sudut pandang orang itu bekerja misalkan di company ya kan agak bergengsi gitu ya kan. Oh kerjanya di company ya sama aja sih, dia juga pekerja gitu kan, yang bukan bosnya gitu kan, ya sama aja sih derajat kita. Cuma kan di sini kan orang-orang tuh punya value lebih ya, kayaknya status sosialnya itu terangkat gitu kan, tapi di mata kita ya sama aja, atau di mata Allah juga sama derajatnya, bener nggak sih? Nah ini yang harus kita latih mental kita untuk tidak terlalu menggebu untuk sebuah apa namanya status ya. Oke? Iya, damai. Bahkan kemarin itu juga ada yang ampun-ampun, kayak Tisam saya janji sama kayak Tisam tobat, saya nggak mau jualan kayak Tisam, saya jualan malah banyak utangnya kayak Tisam. Cerita aja sih pekerja migran ini jualan ya cuy ya, terus modalnya terus-terusan gitu, membayar orang lebih, terus malah modal lagi itu dapat utang. Ya ini kan salah kaprah, yang tadinya pengen dapat untung dari jualan malah kita bangkrut. Mikirin juga, ngapain juga capek-capek ya kan. Ya kamu janjinya jangan sama kayak Tisam, janjinya sama diri kamu sendiri kan. Kayak Tisam sudah kasih ilmunya. Kamu selama kamu melakukan pekerjaan ilegal, walaupun itu didapat secara halal ya, tapi caranya itu melanggar hukum di sini, ada hak yang bukan menjadi hak kamu, walaupun itu adalah kamu atas kerjanya kamu ya. Nanti datangnya apa? Datangnya ujian. Makanya kenapa orang jualan masih aja jualan tuh di jembatan Mongkok tuh ya misalkan ya. Karena apa? Karena tanya aja sama mereka, apakah udah dapat untung banyak? Contohnya, loh kayak Tisam dia jualan loh kayak Tisam. Nah di rumahnya tuh kayak Tisam punya mobil, punya rumah. Tanyakan ujian yang lainnya. Dia nggak akan ngebuka ke kalian. Entah itu anak yang badung, entah itu anak yang keluar masuk penjara, entah itu penyakit, pasti aja. Kalau dia tidak diuji dari harta, dia diuji dari yang lainnya. Jadi yakin aja orang yang jualan itu ya, yang melanggar hukum, itu tuh sama aja sebenarnya dia melakukan seperti itu karena dia kebutuhannya lebih dari kita yang mensyukuri rezeki apa adanya aja. Jadi apa adanya, apa ada apanya aja nih. Ayo mikir. Nah untuk menindaklanjuti kasusnya Jackie dan Nahel ya, kayak Tisam tuh bikin konten tuh huru hara. Lah nasinya kayak Tisam mateng ini cuy, tut. Nggak apa-apa, nanti ada tut lagi nih, udah selesai nih, mateng nih nasinya kayak Tisam ya.
Nah, untuk menindaklanjuti kasusnya Nahel sama Jeki, kayak Tisam tuh anaknya tuh mau dibawa ke kantor polisi tuh kayak Tisam. Tapi kok yang bikin status, yang ceritanya kok malah ngeper. Nah inilah, ini yang namanya doktrin ya. Doktrin untuk kita tuh bisa nggak usah khawatir. Kita tuh nggak apa-apa, nggak usah takut gitu kan. Apalagi pekerja migran yang cerita ini katanya sih dia melakukan sayembara di luar. Kalau misalkan bisa menangkap ini si Jack sama si Nahel, akan dikasih sejumlah uang katanya. Nah, ayo kita bedah kasus lagi ya ini ya. Loh, kayak Tisam juga ikut andil tuh, kayak Tisam tuh memviralkan. Loh, kayak Tisam itu adalah mengedukasi tentang fighting in public place-nya ini. Tentang berkelahi di tempat umum kalau adanya bukti visum, adanya laporan polisi, apakah si pekerja migran ini yang melakukan tindakan kekerasan bisa tersandung hukum di sini? Jawabannya bisa banget. Walaupun saat ini dia menantang untuk datang ke kantor polisi, itu caranya bukan kita datang ke kantor polisi. Tapi kita datang ke kantor polisi yang dilaporkannya di mana? Nah, pekerja migran itu laporannya di Mongkok ya. Berarti membawa si Jeki ya ini ke kantor polisi Mongkok di situ. Tapi kalau misalkan membawa si Jaki Nahel ini di depannya pekerja migran terus ke kantor polisi manapun, itu tidak akan diterima cuy. Karena apa? Karena laporannya si Jaki ini adanya di kantor polisi Mongkok. Oke, kita bedah kasus dari pekerja migran yang ceritanya ini ya cuy. Ini kan di luar sana, ini kan ditantang ya sama si Jaki sama si Nahel. Si Jaki sama si Nahel ini akhirnya muncul. Itu dikarenakan adanya sanksi sosial yang kayak Tisam bikin video. Jadi mereka ini merasa harga dirinya terlukai gitu. Gara-gara Yatisam ya, saya jadi kebongkar, ya kan? Yuh, tapi ini adalah yang harus kita terima dengan besar hati gitu. Kita sudah melakukan tindakan seperti ini, kita sudah melanggar hukum, ya. Yuk kita kasih sanksi sosial. Nih pekerja migran, kalau misalkan ini bisa kita pelajari, bukankah kejadian ini sungguh sangat memalukan? Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan mencontoh si Jaki sama si Nahel tentang semua ini? The gangnya ngelabrak orang, terus melakukan kekerasan, di mana mereka ini adalah pelaku-pelaku tindakan ilegal tersebut. Ya, jangan dicontoh. Nah, kayak Tisam, ini kan si Jaki sama si Nahel ini kan nantangin ya kayak Tisam mau ke kantor polisi. Terus emangnya dia bisa lolos gitu aja? Nah, ini yang harus kita pelajari lagi ya. Nggak apa-apa namanya belajar ya. Jadi, si Jaki sama si Nahel, apakah ini sudah ada catatannya? Kan kayak Tisam dia ada nomor handphonenya. Tuh kan, mateng nasinya. Ganggu aja ini. Kan kayak Tisam dia ada nomor handphonenya, kan dari situ juga datanya dia tahu, kan ada wajahnya kayak Tisam kan bisa di scan detektor ya kan. Memang benar kayak Tisam kemarin itu mengatakan bahwa sedang mencari datanya si Jaki sama si Nahel. Itu tujuannya bukan untuk mencari datanya. Yang kayak Tisam hanya push dari video kemarin itu adalah memberikan sanksi sosial kepada mereka yang sok jagoan. Bahwa ada kok orang yang bisa speak up untuk kasusmu gitu. Termasuk kayak Tisam. Jadi, apa urusannya Yatisam sama Yatisam? Loh, kamu kan pekerja migran gitu kan. Ya kan? Ya wajar dong, saya juga punya hak sebagai pekerja migran untuk mengingatkan teman-teman saya untuk jangan seperti kamu gitu. Karena apa? Karena kejadian kamu ini sudah terpublish, sudah tershow up. Dan sudah ada laporan polisi dan ada juga bukti visum yang kayak Tisam baca. Jadi ini banyak banget nih pembelajarannya dari kasus si Jaki si Nahel ya. Selepas kalian tidak suka dengan video kayak Tisam, skip aja. Nggak usah ditonton. Ya kan? Lagian juga ngapain juga ditonton. Ini videonya Mama Gibah gitu kan. Tapi biarkan Mama Gibah ini belajar. Ya, sama-sama ya Maya, belajar ya. Sekarang itu kan pekerja migrannya ini kan sudah dikasih tahu sama kayak Tisam. Udah, kamu nggak usah khawatir. Ya. Ini tuh, polisi itu mencari datanya si Jaki sama si Nahel segera mungkin, itu dikarenakan supaya prosesnya itu segera ditindaklanjuti lebih cepat. Ya kan, lebih cepat. Nah, tapi kan kayak Tisam dia punya nomor handphone, kan bisa dilacak dari situ. Nah ini ya cuy ya, beda cerita. Kecuali dia ini melakukan penipuan dengan nomor handphone tersebut, baru nomor handphone itu dimintakan datanya gitu cuy. Karena sekali lagi, nomor handphone itu tidak jaminan menggunakan ID pemilik aslinya. Itu yang harus kita pelajari ya. Tidak serta-merta nomor telepon itu menggunakan ID asli kita. Itu faktornya. Terus yang kedua, kan scan data kan bisa, scan wajah itu bisa kayak Tisam dilihat. Betul, sangat betul. Maka dari itu, untuk kasusnya si Jaki sama si Nahel, sebenarnya walaupun tidak ada datanya,
dia pasti akan mengalami yang namanya pencekalan. Kalau misalkan si Nahel ini masih 50-50 ya, karena yang dilaporkan yang melakukan kekerasan ini si Jaki. Ingat, ini adalah kasus di mana bukan pelanggaran jualannya, tapi ini adalah kekerasannya. Kayak Tisam punya kasus, di mana ada yang merampas handphone, dia juga mengalami tindakan jambak itu, dan si pekerja migrannya ini bosnya melaporkan, sekarang kasusnya masih belum sidang. Itu udah menunggu 2 tahun cuy. Jadi itu artinya, si pekerja migran ini jadi tahanan luar. Begitupun dengan Jaki. Ya, jadi si Jaki ini kalau misalkan nantang, ayo, nih saya berani nih ke kantor polisi. Karena dia sudah tahu. Karena kalau misalkan dia, saat dia menyerahkan diri ke polisi, atau dia di Poking 999, itu kalian bisa jawab nggak? Si Jaki ini akan mengalami yang namanya, Nah, si Jaki ini akan mengalami yang namanya masa interogasi. Saat masa interogasi sampai penyelidikan, ini Jaki bisa menunggu di luar sebagai tahanan luar dengan menjaminkan beberapa uang. Itu artinya, si Jaki ini masih bisa keluar sebagai tahanan luar dan dia masih bisa berbisnis ilegal jualannya. Ini sebenarnya nggak rugi untuk Jaki gitu, ngerti nggak? Jadi makanya dengan egonya dia, dengan semangatnya dia, saya nantang balik, saya mau nih menyerahkan diri. Karena dia tahu. Karena dia tidak akan dipenjara dengan cepat gitu. Karena proses ini kan panjang cuy. Investigasi, adanya penyelidikan, wajib lapor, sampai nanti hakim yang memutuskan berapa sel pro dia untuk Jaki. Kayak Tisam ngomongnya Jaki mah tetangganya kayak Tisam, Pak RW-nya kayak Tisam tuh namanya Jaki. Jackie Chan itu Facebooknya, ya kan? Tapi kayak Tisam nggak show up namanya. Bahkan kemarin kayak Tisam juga diintimidasi. Ya Tisam jangan ikut campur. Nanti orang tuanya kalau nggak terima kamu bisa dituntut. Ya dituntut aja, nggak apa-apa. Kayak Tisam santai. Jangankan kalian mafia aja kayak Tisam lawan. Selagi kita benar ya. Ini kayak Tisam itu berbicara di video kayak Tisam sendiri. Dimana kayak Tisam hanya mengedukasi teman-teman yang menonton video kayak Tisam. Terserah mau menerima atau enggak ya terserah gitu. Nah kembali lagi ke kasusnya si Jackie Chan. Nah posisinya nih, Jackie Chan ini kalau misalkan oke, ayo mak atau ayo bu kita ke kantor polisi, saya nih udah mau menyerahkan diri. Nah itu prosesnya nanti bisa ke kantor polisi Mongkok ya untuk menyerahkan dirinya. Si Jackie Chan kalau misalkan legowo silahkan datang ke kantor pos Mongkok, kan di situ ada nomor case-nya ya, ada nomor polisinya, kasusnya. Serahkan kartu itu dan ini terduganya masuk interogasi polisi. Nah di situ poinnya si Jackie Chan ini akan menjadi tahanan luar. Kalau dia menjaminkan beberapa sampai proses investigasinya ini berlanjut. Nah ini adalah kekisruan para mecin ya kan, saling melaporkan. Apakah itu boleh? Boleh banget. Dan apa yang dilakukan pekerja migran ini sudah benar. Dia dilakukan kekerasan, ya harus reportnya ke polisi. Kalau kita mengampuni saja perbuatan teman-teman kita seperti itu, makanya tidak aneh kalau banyak yang bertengkar, kalau banyak yang memviralkan di luar sana. Tapi coba kalian bayangkan, semenjak kayak Tisam itu keluar-keluar ya, ibaratnya membuat video viral, kalian bertengkar, public place. Sekarang tuh sepi ya, nggak banyak lagi kan, bangsa-bangsa micin kan. Nah ini tujuannya. Sanksi sosial, apa yang mereka lakukan, ini sungguh sangat memalukan. Sekarang alhamdulillahnya udah gede-gede nih. Udah jarang ya bertengkar sekarang ya, bagus. Nah, jadi kalau misalkan si Jaki sama si Nahel ini nantang balik si pekerja migran ini ya, menurut kayak Tisam, nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa. Tidak usah gentar. Yang harus dilakukan, oke, ayo kita sama-sama ke kantor polisi Mongkok. Atau saat si Jackie Chan sama si Nahel ini menemui si pekerja migran ini, apa yang dilakukan? Poking ya. Kita nggak bisa bawa mereka ke polisi yang lain kecuali Mongkok ya. Karena akan ditolak. Sama polisi yang lain itu akan tolak. Karena ini bukan kasus yang ada di polisi tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah mempoking. Polisi datang langsung menciduk si Jackie Chan ini. Biarkan polisi berjalan gitu kan. Sampai proses sidang hakim. Apakah nanti akan di sel prodeo? Ya jelas, karena bukti sudah ada, visum sudah ada, kekerasan itu ada terjadi. Apakah nanti si Jaki ini akan di sel prodeo kayak Sam? Yes, jawabannya yes. Nggak akan mungkin hukum Hong Kong itu membuat dia itu keluar begitu saja. Tapi on prosesnya agak sedikit lama ya, karena harus investigasi, panggilan lagi. Nah statusnya si Jaki ini bagaimana? Kembali lagi, saat dia pekerja migran yang resmi, saat dia finish kontrak dan majikannya masih renew, ya nggak jadi masalah, visanya akan tetap turun. Tapi kalau misalkan majikannya tidak renew, dan dia mencari majikan lagi, ya nggak bisa. Visanya akan di end. Karena dia sedang dilaporkan di polisi. Cuma permasalahannya, ini pekerja migran yang sudah hidup di
kehidupan yang luar, di mana overstay, pelanggaran-pelanggaran itu menjadi biasa untuk mereka. Maka dari itu, mereka ini lahir dengan hati yang sok jagoan itu. Itu adalah kesombongan dari ego seseorang tersebut. Jadi, yo saya berani loh. Kalau saya jadi tahanan luar juga nggak jadi masalah. Nanti kalau saya di penjara juga nggak jadi masalah. Apa urusannya sama kamu? Nah ini adalah generasi bangsa Indonesia ya, cerminannya seperti ini. Apakah kita akan mencontoh si Jaki sama si Nahel, atau sama-sama kita memperbaiki SDM kita? Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana caranya kita menjadi pekerja migran yang bisa mengharumkan nama bangsa. Itu aja pesan Kaisang. Ya, jadi Jaki sama si Nahel, kalau misalkan memang kalian mau menyerahkan diri, itu sangat-sangat bagus banget gitu kan. Itu artinya kalian bagus gitu, keren. Ya kan, ikuti proses hukumnya. Apa yang sudah kalian lakukan, ya kalian harus bertanggung jawab gitu. Untuk pekerja migran ininya, kalau misalkan sudah show up, akan memberikan sayembara gitu kan, nggak jadi masalah Kak. Selama uang itu bisa kakak kasih gitu kan, nggak jadi masalah. Ya, kasih aja. Berapa sih? 10.000. Ya ini tinggal kakaknya sendiri aja. Mau ngasih atau enggak. Kalau misalkan mau ngasih, ya nanti dulu gitu. Kalau misalkan si Jaki sama si Nahel ini sudah diterima laporannya oleh polisi, gitu Kak. Jadi main pintar juga. Jadi bukan berarti Jaki Nahel ini diserahkan ke sampean terus kamu kasih 10.000, jangan. Make sure dulu sampai si Jaki ini diproses di dalam dulu. Ya, oke? Nah itu mungkin sharing part 2 atas responnya si Jaki sama si Nahel yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah juga. Nah kayak mereka itu kan sama-sama jualan. Terus gimana? Apa nggak bahaya ya laporan polisi? Ini masalah pelanggaran ilegal jualan ya cuy. Itu nggak ada urusannya sama polisi. Ya, jadi walaupun itu si pekerja migran yang melaporkan ke polisi itu nggak usah takut. Nah kalau misalkan untuk melaporkan pelanggaran jualannya itu ada yang namanya bagian imigrasi illegal worker. Nah kalian report di situ. Apakah si Jaki sama si Nahel ini boleh mereport si pekerja migran ini? Boleh banget jawabannya. Kalian saling lapor pun nggak jadi masalah. Kamu melaporkan si pekerja migran ini atas pelanggaran jualannya melalui imigrasi illegal worker, dan si pekerja migrannya juga bisa melaporkan si Nahel. Ya kan Nahel ini kan tidak tersandung dengan hukum ya, hanya sebatas laporan. Ini bisa melaporkan si Nahel sama si Jaki juga ke imigrasi illegal worker. Yang jadi pertanyaannya, punya nggak datanya? Itu kan yang harus penting. Yang penting itu laporkan aja Facebooknya, nomor handphonenya, sama bukti jualannya. Udah lapor ke imigrasi illegal worker. Jadi dua kasus yang berbeda ya ini ya. Kalau misalkan pelanggaran jualannya, silakan laporkan ke imigrasi illegal workernya. Tapi kalau misalkan kekerasannya, kalian lapor ke polisi. Oke? Nah mungkin paham ya dari sini ya. Jadi kalau misalkan Jaki sama si Nahel ini marah sama Kak Yatisam, ya jangan lakukan tindakan seperti itu. Kalau misalkan kalian melakukan tindakan seperti itu, ya Yatisam akan gosipin kalian. Karena apa? Karena kalian melakukan yang namanya fighting in public place. Ini sangat sangat bagus untuk ilmu teman-teman Kak Yatisam. Kalau saat kalian melakukan pelanggaran, sanksinya apa? 5.000 Hongkong dolar dan self prodeo 12 bulan. Dan yang terpenting itu adalah visa kita di DN alias blacklist. Nah itu ya, jadi jangan dicontoh apa yang mereka lakukan. Ini sungguh sangat kekanakan dan bukan cerminan pekerja migran Indonesia. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.